Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas tentang interaksi vitamin B1. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 12 yaitu ada Aan Anissa dan ada Wanda Meilani. Berikut ini merupakan topik yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu definisi vitamin B1, yang kedua fungsi vitamin B1, yang ketiga sumber vitamin B1, yang keempat metabolisme vitamin B1, yang kelima interaksi vitamin B1 dengan magnesium, yang keenam rekomendasi asupan vitamin B1, dan yang terakhir yaitu defisiensi dan toksisitas vitamin B1. Yuk kita simak materi berikut ini. Definisi tiamin atau vitamin B1. Tiamin dikenal juga dengan B1 atau aneurin, merupakan vitamin esensial dan bagian dari vitamin B kompleks yang mempunyai peran utama dalam oksidasi asam lemak, asam amino, terutama karbohidrat. Tiamin merupakan salah satu vitamin larut air yang paling tidak stabil. Stabilitas maksimal dari tiamin bila berada pada suasana asam, yakni pH 2,0 sampai 4,0. Setiap sel dalam tubuh memerlukan tiamin untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP. Tiamin juga penting untuk sel-sel agar dapat berfungsi dengan baik. Fungsi tiamin atau vitamin B1. Tiamin memiliki fungsi untuk aktivitas saraf dan tonus otot serta metabolisme karbohidrat dan menghasilkan respon imun protektif sehingga meningkatkan ketahanan terhadap infeksi bakteri. Namun, tubuh tidak dapat menghasilkan tiamin. Oleh karena itu, tiamin merupakan salah satu nutrisi yang penting. Secara khusus, tiamin pirofosfat atau TPP adalah kofaktor untuk dua enzim dalam jalur oksidatif setelah glikolisis. Kompleks piruvat dehidrogenase digunakan untuk mengubah piruvat menjadi asetil-CoA dan kompleks alpha-ketoglutarate dehidrogenase digunakan untuk mengubah alpha-ketoglutarate menjadi suksinil-CoA. Sumber vitamin B1. Sumber makanan kaya tiamin meliputi biji-bijian, beras merah, daging babi tanpa lemak, unggas, kacang kedelai, kacang kering, kacang polong, sereal, daging sapi, bibit gandum, ragi, daging organ terutama hati, telur dan ikan. Namun, lemak dan minyak atau karbohidrat olahan lainnya selain tepung olahan yang diperkaya bukanlah sumber yang baik. Begitu pula produk susu atau banyak buah dan sayuran. Yang terpenting dalam proses memasak secara dramatis dapat mengurangi kandungan tiamin pada makanan. Demikian pula, kopi dan teh mengandung senyawa polifenol tertentu yang dapat menonaktifkan vitamin, dan ikan mentah serta kerang juga mengandung tiaminase yang dapat menurunkan dan menonaktifkan vitamin. Metabolisme vitamin B1. Yang pertama adalah tahap pencernaan. Tiamin terdapat di dalam pangan nabati dalam bentuk bebas atau non-fosforilasi, sedangkan 95% tiamin dalam bentuk terfosforilasi ada pada pangan hewani. Tiamin dalam bentuk terfosforilasi diantaranya adalah tiamin difosfat atau TDP atau disebut tiamin pirofosfat atau TPP, dan dengan jumlah yang lebih sedikit yaitu 5% sebagai tiamin monofosfat atau TMP dan tiamin tirofosfat atau TTP. Tiamin dapat diserap dalam bentuk terfosforilasi. Tiamin fosfat terhidrolisa oleh fosfatase yang ada pada organ pencernaan. Fosfatase usus bertanggung jawab dalam pencernaan, yaitu menghidrolisis fosfat dari tiamin di, mono, dan trifosfat sebelum penyerapan menjadi tiamin bebas yang diserap ke dalam sel usus. Tiamin terfosforilasi dalam banyak jaringan oleh kinase tertentu menjadi difosfat dan trifosfat ester. Masing-masing dari ester ini dapat terkatabolisme oleh fosforilase untuk menghasilkan TMP. Gambar di samping berikut merupakan gambar dari struktur tiamin.
Degradasi tiamin dimulai dengan pembelahan vitamin menjadi gugus pirimidin dan tiazol. Kedua cincin kemudian dikatabolisme lebih lanjut menghasilkan 20 atau lebih metabolit, misalnya 4-metiltiazol, 5 asam asetat, dan 2-metil-4-amino 5 asam karboksilat pirimidin. Berikutnya adalah tahap penyerapan. Penyerapan tiamin terjadi terutama di jejunum dan ileum, dengan jumlah yang lebih sedikit diserap di duodenum. Penyerapan tiamin bersifat aktif dan pasif, tergantung pada jumlah vitamin yang ada di usus. Dengan asupan tiamin yang tinggi, yaitu 2,5 mg atau lebih, penyerapan didominasi oleh difusi pasif. Pada konsentrasi fisiologis, penyerapan tiamin dimediasi oleh dua transporter tiamin, yaitu THTR1 dan THTR2 yang telah diidentifikasi dalam berbagai jaringan termasuk usus dan ginjal, dan menukar tiamin dengan ion H+ sebagai bagian dari sistem pembawa antipod. Berikutnya, adenin trifosfatase atau ATPase yang bergantung pada natrium membantu mengabsorpsi tiamin secara aktif di duodenum bagian atas yang sifatnya asam. Tiamin yang dikonsumsi melebihi 5 mg per hari akan diabsorpsi secara pasif. Setelah 20 diabsorpsi, tiamin akan mengalami fosforilasi dan disimpan sebagai tiamin pirofosfat atau TPP di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Dapat diketahui bahwa absorpsi aktif akan terhambat oleh alkohol. Konsumsi alkohol akan menyebabkan hanya sebesar 5% tiamin yang dapat diabsorpsi oleh tubuh. Selanjutnya adalah tahap transport. Aktif sodium dependent dan sodium independent carrier dimediasi oleh tiamin transport. Cacat pada gen SLC19A2 yang mengkode THTR1 dapat menyebabkan defisiensi tiamin. Dengan demikian, THT1 sebagian besar bertanggung jawab untuk penyerapan tiamin usus. Meskipun tiamin bebas yang diserap, tiamin dapat difosforilasi di dalam sel usus. Tiamin akan memasuki darah dari enterosit melalui transportasi melintasi membran basoteral oleh THTR1. Nah, dapat diketahui nih bahwa alkohol dapat menghambat ekspresi usus dari THT1 dan THT2. Tiamin biasanya ditemukan dalam plasma dalam bentuk bebas atau tidak terfosforilasi, terikat pada albumin atau sebagai TMP. Hanya tiamin atau TMP bebas yang mampu melintasi membran sel untuk masuk ke dalam sel. Sekitar 90% tiamin dalam darah ada di dalam sel darah sebagai TDP atau dibentuk di dalam sel, dengan jumlah tiamin dan TMP bebas yang lebih kecil. Pengangkutan tiamin ke dalam sel darah merah terjadi melalui difusi terfasilitasi, sedangkan pengangkutan ke jaringan membutuhkan energi. Pada tahap penyimpanan, tubuh manusia mengandung sekitar 30 mg tiamin dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Tiamin disimpan di dalam hati, otot rangka, jantung, ginjal, dan otak. Otot rangka diperkirakan mengandung sekitar setengah dari tiamin tubuh. Waktu paruh tiamin diperkirakan sekitar 10-20 hari. Setelah penyerapan, sebagian besar tiamin bebas diambil oleh hati dan difosforilasi menjadi bentuk koenzim TDP atau tiamin difosfat. Reaksi ini membutuhkan energi dan dikatalisis oleh tiamin pirofosfokinase, yaitu enzim yang ditemukan di sebagian besar jaringan tubuh. Sekitar 80% dari total tiamin dalam tubuh ada sebagai TDP atau tiamin difosfat. Pada diagram 1, sekitar 10% tiamin ditemukan di jaringan tubuh sebagai TTP atau tiamin trifosfat.
TTP disintesis oleh aksi transferase fosforipil TDP-ATP yang memfosforilasi TDP. TTP serta TDP dan TMP atau tiamin monoposfat ditemukan dalam jumlah kecil di otot dan organ, termasuk otak, jantung, hati, dan ginjal. Hidrolisis atau defosforilasi bentuk fosforilasi tiamin juga terjadi pada jaringan di seluruh tubuh. Pada diagram 2, terminal fosfat pada tiamin trifosfat dihidrolisis oleh tiamin trifosfatase untuk menghasilkan TDP, dan TDP dapat diubah menjadi TMP atau tiamin monoposfat oleh tiamin difosfat yang memotong fosfat terminal pada TDP. TMP kemudian dapat diubah menjadi tiamin bebas oleh tiamin monoposfatase. Pada tahap ekskresi, tiamin, TMP, dan TDP yang melebihi kebutuhan jaringan dan kapasitas penyimpanan dapat diekskresikan utuh atau dikatabolisme sebelum ekskresi urin. Sebagian tiamin bebas terekskresi melalui urin, meningkat dengan diuresis, dan dapat pula keluar melalui keringat. Ekskresi urin paling banyak adalah tiokrom yang merupakan hasil siklisasi non-enzimatik. Tiokrom menggambarkan asupan dan juga telah digunakan untuk menilai status tiamin dalam tubuh. Pada mekanisme aksi, tiamin memainkan peranan penting sebagai koenzim dan non-koenzim dalam tubuh, yaitu yang pertama, transformasi energi, yang kedua, sintesis pentosa dan nikotinamid adenin di nukleotid fosfat atau NADPH juga berperan sebagai koenzim. Yang terakhir, membran dan konduksi saraf dalam kapasitas non-koenzim. Faktor anti-tiamin. Penyerapan tiamin banyak bersumber dari makanan. Adapun faktor anti-tiamin yang berasal dari makanan, yang pertama, tiaminase. Tiaminase ditemukan pada ikan mentah yang dimana zat tersebut dapat mengkatalisis pembuahan tiamin dan menghancurkan vitamin. Yang kedua, polihidroksifenol seperti asam tanin, klorogenik, dan kafeik. Ditemukan dalam kopi, teh, buah pinang, buah-buahan, dan sayuran seperti blueberry, blackcurrant, dan kubis merah. Polihidroksifenol ini menonaktifkan tiamin melalui proses oksireduktif yang menghancurkan cincin tiazol. Interaksi antara vitamin B1 dengan magnesium. Tiamin dan magnesium berpasangan erat secara biokimia. Magnesium baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam aktivitas berbagai enzim yang bergantung pada tiamin. Aktivasi tiamin di dalam sel sangat bergantung pada simpanan magnesium yang cukup. Interaksi antara vitamin B1 dengan magnesium yang pertama yaitu aktivasi tiamin membutuhkan magnesium. Tiamin membutuhkan magnesium untuk penyerapan dari saluran gastrointestinal. Magnesium membantu tiamin untuk mengubah dan mengaktifasi tiamin menjadi bentuk aktifnya, yaitu tiamin difosfat atau TDP. Tiamin dalam bentuk aktif atau TDP diperlukan sebagai faktor pendamping untuk piruvat dehidrogenase atau PDH dan asam alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Keduanya merupakan enzim kunci dalam siklus Krebs. Yang kedua, alfa-ketoglutarat dehidrogenase dan piruvat dehidrogenase. Ion magnesium terbukti secara langsung meningkatkan aktivitas kompleks alfa-ketoglutarat dehidrogenase yang bergantung pada tiamin, unit enzim yang terlibat dalam siklus Krebs. Penelitian menunjukkan bahwa alfa-ketoglutarat dehidrogenase membutuhkan TPP dan magnesium untuk aktivitas maksimal. Yang ketiga, enzim transketolase.
Enzim transketolase yang terletak di dalam jalur pentosa fosfat juga membutuhkan magnesium untuk menjalankan aktivitasnya. Penelitian menunjukkan bahwa magnesium dan tiamin saja mampu meningkatkan aktivitas transketolase. Yang keempat, tiamin dan magnesium harus disuplemen bersama. Suatu penelitian pada hewan menunjukkan bahwa suplementasi tiamin pada defisiensi magnesium mengakibatkan penurunan konsentrasi tiamin di hati dan peningkatan trigliserida. Hal ini menunjukkan peran magnesium dalam retensi tiamin di hati. Rekomendasi asupan vitamin B1 atau tiamin. Menurut Recommended Dietary Allowance atau RDA, tiamin untuk pria dewasa adalah 1,2 mg per hari dan untuk wanita dewasa adalah 1,1 mg per hari. Persyaratan untuk pria dan wanita masing-masing adalah 1,0 mg per hari dan 0,9 mg per hari. Perbedaan kebutuhan antara pria dan wanita didasarkan pada perbedaan ukuran tubuh dan kebutuhan energi. Sedangkan rekomendasi tiamin dengan kehamilan dan menyusui masing-masing meningkat menjadi 1,4 mg per hari dan 1, mg per hari. Defisiensi vitamin B1 atau tiamin. Defisiensi yang terjadi biasa kita kenal dengan penyakit beri-beri. Beri berarti kelemahan. Manifestasi patofisiologis beri-beri ada 3 jenis. Yang pertama, beri-beri kering. Ditemukan dominan pada orang dewasa adalah hasil dari asupan tiamin kronis yang rendah, terutama jika digabungkan dengan asupan karbohidrat yang tinggi. Beri-beri kering ditandai dengan kelemahan dan pemborosan otot, terutama pada ekstremitas bawah dan neuropati perifer. Yang kedua ada beri-beri basah, mengakibatkan keterlibatan sistem kardiovaskular yang lebih luas daripada beri-beri kering. Gejala umum dari beri-beri basah yaitu kardiomegali atau pembesaran jantung, detak jantung cepat atau takikardia, gagal jantung sisi kanan dengan keterlibatan pernapasan dan edema perifer. Dan yang terakhir beri-beri akut. Kebanyakan beri-beri akut ini terjadi pada bayi. Beri-beri akut dikaitkan dengan anoreksia, muntah, asidosis laktat, atau kekurangan tiamin yang diperlukan untuk mengubah pirupat menjadi asetil CoA, menyebabkan pirupat diubah menjadi asam laktat. Asam laktat kemudian terakumulasi menyebabkan asidosis. Kemudian perubahan jantung frekuensi dan kardiomegali. Selain itu, defisiensi tiamin juga sering dikaitkan dengan alkoholisme, yaitu orang yang ketergantungan alkohol, yang dapat dikaitkan dengan gangguan neurologis yang disebut encephalopathy Wernicke. Gejala yang terjadi yaitu oftalmoplegia, nystagmus, dan ataksia. Kekurangan tiamin juga terjadi pada orang dengan gagal jantung kognitif. Prevalensi yang lebih tinggi diduga disebabkan oleh asupan tiamin yang rendah dan peningkatan kehilangan tiamin urin akibat penggunaan diuretik. Pada lansia juga beresiko mengalami kekurangan tiamin. Kemudian orang dengan penyakit yang mengganggu penyerapan vitamin, yaitu beberapa kanker saluran cerna, penyakit hati, dan penyakit radang usus. Serta defisiensi ini dapat terjadi pada orang-orang dengan kebutuhan yang meningkat, seperti individu dengan beberapa jenis kanker juga beresiko lebih besar mengalami defisiensi. Toksisitas vitamin B1 atau tiamin. Tidak terdapat tolerable UV intake level untuk tiamin.
dan tidak ada efek samping yang dilaporkan dari asupan oral 500 mg setiap hari. Penyakit metabolik lain yang dapat merespon vitamin dosis besar adalah anemia megaloblastik yang responsif tiamin dan asidosis laktat yang responsif tiamin. Tiamin yang diberikan dalam jumlah 100 kali rekomendasi secara intravena atau intramuskular telah dikaitkan dengan sakit kepala, kejang, aritmia jantung, dan shock anafilaksis. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai interaksi vitamin B1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.